Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, pemimpin kita, Gus Muhaimin, PKB, PKB, yang kami hormati Koordinator Korwil TTS Bapak Alex bersama dengan teman-teman dari DPW Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Ketua DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan bersama dengan seluruh jajaran pengurus yang sudah berkenan hadir, yang kami hormati Bapak Ibu peserta pendidikan kader loyalis DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada hari ini kita semua telah hadir di Sekretariat DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk sama-sama kita mengikuti pendidikan kader loyalis DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan. Untuk itu kita akan mulai dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Mars PKB. Untuk
Hari ini dipersilakan sambutan Ketua LKK DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera. Yang saya hormati Pak Yesi Jokowi, yang saya hormati Ketua DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak-Bapak, anggota DPR fraksi PKB, Bapak Dewi, Bapak Dewi, Bapak Hester, Bapak Yogi, yang saya hormati pengurus PKB Kabupaten DPC Timur Tengah Selatan, Pak Presiden, dan yang saya banggakan seluruh partai dan seluruh peserta pendidikan Loyans PKB. Pada tempat yang pertama tentu kita akan patut bersyukur kepada Tuhan karena atas pertolongannya, atas kehendak izinannya kita masih diberikan nafas kehidupan, bahkan kekuatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan satu kegiatan yang bermartabat bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa kepada peserta bahwa PKB selalu berusaha untuk memperbaiki dan mulai berusaha untuk menata akan organisasinya secara baik. Bahkan dalam memperjuangkan akan visi-visi daripada PKB, maka PKB mulai membentuk satu lembaga lagi yang kita kenal dengan lembaga kaderisasi LKK, ya. Mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten. Untuk itu Timur Tengah Selatan melalui DPC PKB sudah tahun kemarin telah terbentuk LKK kabupaten, dan kebetulan saya yang diminta untuk menjadi ketua LKK Kabupaten Timur Tengah Selatan, dibantu oleh Bapak Ibu beberapa teman untuk kita bagaimana mulai mempersiapkan kader partai yang loyalitas. Dan hari ini untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan kita mulai dengan latihan kaderisasi. Perlu kita ketahui bahwa tujuan daripada pendidikan kader loyalis PKB ini yaitu untuk mencetak kader yang militan, yang solid, berintegritas dan loyal secara ideologis. Jadi kita tidak lagi pakai budaya kita yang dulu. Setiap 5 tahun mau pemilu baru mulai tinggi, mulai cari namanya tim sukses. Yang tugasnya untuk mulai bawa kartu, bawa baliho. PKB tidak kenal itu lagi. Dan sampai kalau masih ada di PKB yang ada begitu, berarti dia tidak pas di PKB. Untuk perjuangan 5 tahun ke depan, PKB mulai sekarang.
Maka itu PKB mulai mendata dia punya kader-kader yang betul-betul militan, solid dan berintegritas. Nah untuk itu dia lakukan ini pelatihan kaderisasi. Oleh karena itu kami berharap bahwa Bapak Ibu, teman-teman yang hadir bergabung dengan kita ini betul-betul mau siap untuk mau menjadi kader loyalis. Dan ini bukan kegiatan pelatihan, ini bukan sosialisasi. Hari ini adalah merupakan pendidikan. Yang kalau mau pendidikan dia punya tingkatan lebih tinggi sedikit dari pelatihan atau bintek atau sosialisasi. Saudara-saudara yang dipanggil hari ini untuk melakukan kegiatan ini nanti akan dihargai dengan sertifikat yang membuktikan bahwa saudara sudah menyelesaikan satu tahapan. Sehingga betul-betul nanti kita kembali saudara-saudara ini yang menjadi corong partai. Saudara-saudara ini yang nanti mensosialisasikan apa yang menjadi visi, misi daripada Partai Kebangkitan Bangsa kepada masyarakat yang ada. Bapak Ibu, khususnya kader yang kami hormati, sasaran daripada PKB yaitu masyarakat, tetapi dalam tanda kutip masyarakat yang berada di dalam masing-masing agama. Dari tujuan kita misalnya kalau yang agama Islam yaitu sasaran daripada umatnya, yang agama Kristen yaitu pada jemaatnya, yang Katolik yaitu juga kepada umatnya, itu yang menjadi sasaran kita. Sehingga nanti visi, misi, nanti sebentar dalam pemataran materi akan lebih jelas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa tujuan daripada pendidikan kader loyalis PKB ini yaitu untuk membangun komitmen dan loyalitas. Yang kedua, untuk memperkuat militansi daripada kader. Yang ketiga, meningkatkan kepastian dan kapasitas daripada kader sendiri, terus menggerakkan perubahan. Jadi kita kader sebagai agen penggerak perubahan di dalam masyarakat, terlebih masyarakat yang mencintai akan Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh karena itu, inilah beberapa tujuan yang dapat saya sampaikan kepada kita sekalian, khususnya para kader, agar dapat memahami ini sehingga bisa mengetahui siapa saya, siapa kita. Sehingga dia turun di lapangan, dia akan membawa, mengembangkan apa yang menjadi visi dan misi. Tentu bukan hanya kepada saudara-saudara saja, tetapi kepada semua pengurus mulai dari pusat sampai ke daerah. Ini izin saya dalam kapasitas sebagai ketua KK juga wakil ketua PKB DPT. Saya minta dewan teman-teman yang ada di fraksi PKB harus menjadi contoh dulu. Harus menjadi contoh bahwa kami adalah kader loyalis PKB. Oleh karena itu harus memahami, mengerti visi dan misi. Maka itu mulai dari pusat sampai ke daerah semua wajib ikut kegiatan ini. Tahun kemarin saya dengan teman-teman anggota DPR fraksi PKB kami ikuti 3 provinsi untuk menjadi calon instruktur. Itu semua Pak Ketua DPW juga ikut peserta sebagai anggota untuk kita sama-sama. Karena ini program yang baru dan ini harus diikuti oleh semua warga PKB. Bukan karena dia pengurus dia bebas, tidak. Bisa juga dia jadi pengurus tapi dia belum menjadi kader itu semua. Dia anggota DPR PKB tetapi dia pakai visi P3 punya, dia pakai PKS punya, bajunya yang PKB tapi isinya lain. Nah ini nanti, maka itu nanti dalam perjuangannya melenceng semua. Oleh karena itu, untuk menamakan persepsi, visi, misi, kegiatan ini diambil
Dan inilah strategi dari PKB untuk menyiapkan kader yang loyalis. Gitu. Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Saya juga harus batasi karena waktu harus diberikan hanya 2 menit, saya sudah lewat. Ini Bapak Roy buka sudah agak berubah karena kami buat lewat. Gitu ya. Jadi sekali lagi selamat kepada teman-teman semua, terlebih calon kader loyalis PKB DPC Kabupaten Tetes. Semoga kita dapat mengikuti ini dengan baik, dan kepada Bapak dari Provinsi kami juga menyampaikan terima kasih, dan DPW yang telah hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPC PKB bersama semua pengurus yang ikut memfasilitasi dan mendukung sehingga kegiatan pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Akhirnya dengan rendah hati kami mohon kesediaan kepada Bapak Ketua DPC PKB Kabupaten Tetes untuk nanti dapat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan pendidikan kader loyalis DPC Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam. Arahan Ketua DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan sekaligus membuka PKB kader loyalis Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baik, terima kasih waktu yang kami peroleh. Shalom, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, kami kasihi Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Timur, Bapak Aloysius Maloladi SE, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Alexander Tonono Besar sebagai Kurwil Timur Tengah Selatan, tetapi juga sebagai instruktur provinsi untuk kegiatan pelatihan kader pada hari ini. Yang kami hormati, kami kasih seluruh pengurus DPC, ada Bapak Wakil Ketua untuk Dewan Tanfis, yang kami hormati, kami kasih Bapak Ketua Dewan Suro, Bapak Agus Ramayat sebagai Sekretaris Suro, yang kami hormati, kami kasih fraksi PKB. Ya. Ada yang baru gabung di PKB kok hari ini, yang baru gabung ada? Oh iya, ada. Ya, selamat datang, selamat bergabung dengan PKB. Saya perkenalkan, ya saya sebagai Ketua DPC, juga anggota DPRD. Sementara ya teman-teman percayakan sebagai Ketua fraksi dan juga di Komisi 4 sebagai Ketua Komisi 4 DPRD TTS. Dan yang berikut ada Bapak Roy Babis. Bapak Roy Babis sebagai bendahara DPC, tapi juga kalau di fraksi sebagai wakil ketua fraksi, dan ada sebagai wakil ketua Komisi 3 DPRD TTS. Yang berikut ada Bapak Robinson Faot. Bapak Robinson, sebelum Bapak Robinson, Bapak Melkianus Neneta. Ini kalau di pengurus ini masih Ketua PAC Toy Anas, ya SK-nya masih Toy Anas, ya tapi terpilih anggota DPR dan ada di Komisi 4 bersama-sama dengan saya dan juga sebagai sekretaris fraksi. Yang keempat Bapak Robinson Faot. Bapak Robi
sebagai salah satu wakil ketua DPC dan juga ada di fraksi dan ada di komisi 2. Jadi yang nanti bagian pertanian, peternakan, perikanan, yang per semua, tapi yang per baik semua, jangan yang per tidak baik. Ada di komisi 2, ada di Bapak Levi. Yang terakhir Bapak Sylvester Tampani, ya beliau ini dulu di PSI awalnya dulu 2014 PKB dulu, tapi dalam perjalanan tersinggung sedikit, ada ya gesekan-gesekan partai, bergeser sedikit, akhirnya 2024 kemarin di PSI, tapi kami bilang rumah besar PKB ini terbuka, jadi kembali. Seandainya kemarin tidak kembali di PSI, biar dapat 1000 lebih pasti tidak lolos gitu. Tapi karena kembali ke rumah awal, maka lolos, dan sekarang ada di Komisi 1. Komisi 1 membidangi hukum dan pemerintahan hukum. Dan Bapak Yes sebagai pengurus DPC, tapi juga dapat kepercayaan sebagai ketua LKK, dan semua teman-teman LKK yang kami hormati, kami kasihi, semua pengurus PAC. Ini hari kan saya nanti peserta sama-sama dengan teman-teman PAC. Dari kegiatan pelatihan kader loyalis ini, saya dengan Pak Roy, kami tidak lolos kemarin di Kupang sebagai instruktur karena kami tidak ikut kegiatan itu. Saya ikut kedutaan, tapi karena ada kedutaan saya tinggalkan kegiatan itu sebagai tanda bahwa kita harus loyal terhadap partai, tidak boleh main yang absen-absen yang ya untuk meloloskan saya. Akhirnya ya saya harus terima keputusan bahwa saya belum lolos ya. Walaupun kenyataannya kalau ibaratkan kita ya bawa kendaraan, mungkin saya dan Pak Roy bawa kendaraan baik memang, tapi kami dua belum punya SIM. Ya, jadi hari ini saya dan Pak Roy juga adalah peserta dari kegiatan pendidikan kader loyalis pada hari ini. Dan kita puji Tuhan bahwa ya, kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Hari ini menjadi bagian penting bagi PKB karena PKB sekarang telah berubah ya, dan tidak lagi kalau dulu orang bilang PKB itu partai Islam, orang bilang begitu di partai Islam. Akhirnya kita di sini dia terbawa sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai di pelosok-pelosok desa orang bilang kita mau pilih itu Om Egi, tapi kok dia pun partai PKB. Terus orang tanya kenapa kalau PKB? PKB kan partai Islam. Nah ini yang sering kita hadapi sebagai kader partai. Dan nanti kita pun pengurus di bawah, pengurus PAC, pengurus ranting, mereka juga karena orang ada bikin pernyataan begitu, mereka juga tidak punya kemampuan mengkanter isu itu. Mereka hanya bilang, wih betul juga ya. Akhirnya kan kita pengkaderan di bawah ini terukur. Kalau kader pengurus PKB di bawah itu dia juga ragu terhadap itu, maka pasti isu ini akan berkembang kemana-mana dan kita suara-suara kita akan tergerus karena awalnya orang mau pilih kita tapi isunya pakai isu agama. Nah itu dulu kalau PKB terbentuk karena kekuatan umat. Jadi umat ini kan umat secara umum. Kalau nanti di Surabaya, di Jawa, basisnya adalah basis umat Nahdlatul Ulama. Nah kalau dia di TTS, di Kupang, apalagi di TTS, karena basisnya adalah Gemit, ya PKB berbasis Gemit juga, karena berbasis umat. Yaitu kalau kita terjemahkan seperti itu ya kalau berbasis umat. Tapi PKB telah berubah wajah, tidak lagi menjadi partai yang ada dalam suatu ruang kat kecil bahwa oh ini partai dia ada dalam ruangan yang berbeda. Sekarang PKB buka sekat-sekat itu dan PKB menjadi partai kader. Kita tes bukan. Nah, karena partai kader itu, maka PKB secara nasional dibentuklah lembaga kaderisasi nasional, di provinsi lembaga kaderisasi provinsi, di kabupaten lembaga kaderisasi kabupaten kota. Nah, karena mulai dari LKN, LKP turun ke LKK, maka kita
Nah, supaya tidak hanya merupakan simbol saja untuk bagaimana bahwa kita yang menyatakan diri bahwa PKB tidak lagi berbasis, ya tidak harus mengharapkan basis-basis umat, tapi kita menjadi partai terbuka untuk semua golongan, suku, bangsa, ras, maka kita ada pada partai kader ini. Nah, supaya nanti partai kader ini tidak hanya sekedar semboyan partai kader, tetapi kita harus wujud nyatakan partai kader itu dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kader saat ini. Jadi ini pendidikan, minta maaf, bukan ini pendidikan kader. Pendidikan kader dengan harapan output dari pendidikan kader ini adalah bahwa semua yang mengikuti hari ini itu akan mendapatkan ya semacam vitamin yang kuat, vitamin ya politik yang kuat, berkomitmen yang kuat bahwa kita sebagai kader partai kita harus bisa untuk ya memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan partai. Yang kedua, ada yang bilang kami tidak perlu berpolitik. Ya, kami tunggu saja nanti kalau ya bapak-bapak mau maju caleg, mau maju bupati baru kami jadi tim. Bagi kami PKB lebih jangan kita seperti itu. Kenapa? Karena kadang orang bilang kami tidak mau berpolitik, tapi praktek politik ini dia lakukan. Pada saat hari H datang bawa kami satu ciri pinang lain, terus dia bilang saya yang kasih jalan. Ya, kasih jalan. Habis pemilu ya sudah begitu. Orang mau terpilih tidak terpilih, dia juga tidak dihargai lagi karena dia punya hak telah diterima pada saat pemilu itu. Nah, kalau kita di PKB kita merubah sedikit bahwa ketika kita berpolitik untuk meraih suara, kita tidak harus bertransaksi ya terhadap jual beli suara, tidak ada. Tetapi kita bagaimana mereka yang bekerja memilih kita, sadar bahwa kita mampu memperjuangkan aspirasi mereka. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah ada di sana, sudah di DPR, kita berpikir untuk mereka. Tapi kalau waktu itu kita memberi sesuatu, ya sudah, kita tidak usah berpikir keras untuk mereka karena waktu itu kan kita bayar lunas. Nah, ini yang harus kita rubah. Terus orang bilang kenapa harus berpolitik di PKB? Karena PKB ini di dalam PKB ini dia menjadi pemersatu bangsa. Ya, dari semua unsur di PKB ini juga dia menjadi kekuatan politik untuk bagaimana menjaga yang fondasi NKRI. Itu menjadi kekuatan kita di PKB. Sehingga nanti kalau ada, mungkin sebentar ada materi soal itu, kenapa harus di PKB? Apakah karena ada saya, ada kami yang anggota DPR, karena ada Bapak Bis, Bapak Agus, Bapak Lexi dan Bapak Niko, Bapak Mel, ataukah karena memang saya sadar bahwa saya harus berpolitik, tapi jalur politik saya adalah lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Mungkin ini nanti akan didalami sebentar supaya kita paham betul bahwa saya ada di PKB itu karena apa saya memilih PKB. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ya selama ini kita atau orang tidak mau menjadi pengurus partai karena pengurus partai itu hanya dikenal pada saat pemilu. Nah, PKB kita coba merubah bahwa pengurus partai itu baik di tingkat kabupaten, baik di tingkat kecamatan sampai dengan pengurus di tingkat desa, itu dia harus punya satu kesatuan, persepsi yang sama soal bagaimana membangun daerah kita melalui kehadiran kita dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, kemarin ini ya minta maaf kita masih belum semua kita berjalan dengan baik. Kami di fraksi kami sudah arahkan bahwa ketika kita turun reses, jangan sampai kita mau reses di orang lain, tetapi kita pun pengurus kecamatan kita tidak pernah komunikasi untuk reses di sana. Kita mau mendengarkan aspirasi dari orang lain, tapi aspirasi pengurus kita di kecamatan belum kita terima secara baik. Ya saya coba bangun di kota. Saya bilang saya bikin dulu sebagai ketua DPC, saya bikin dulu bahwa kita ketika reses datang ke semua pengurus di kecamatan, siapkan resesnya, undang orang-orang, datang kita diskusi. Jadi mereka punya tanggung jawab terhadap
partai. Jangan 5 tahun baru kita pergi kenal bahwa ini kita punya pengurus. Nah mungkin ini bagian juga dari evaluasi. Nanti ada kita setelah kita pendidikan kader loyalis ini, kita akan masuk dalam satu acara namanya musyawarah kerja cabang. Musyawarah kerja cabang sebentar setelah pendidikan kader loyalis, kita masuk dalam musyawarah kerja cabang. Di situ baru kita mulai petakan dulu apa masalah kita selama ini dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya salah satunya kemarin kan kita ini punya satu anggota DPR RI. Kemarin ketika mau pembagian bibit 30 ton tidak salah ya, bibit padi. Saya dikontak untuk segera usulkan nama-nama kelompok tani yang ya sudah CPCL oleh petugas pertanian. Ya saya bingung juga, saya majukan siapa? Datanya tidak ada di DPC. Maka mungkin nanti sebentar dalam musyawarah kerja kita nanti dipetakan dulu semua pengurus yang hadir hari ini, kita petakan dulu di kecamatan itu pengurus PKB yang ada di kelompok tani itu siapa, nama kelompok taninya apa, itu datanya harus ada di sini, sehingga ketika kita dikontak untuk merekomendasikan kelompok tani yang harus mendapatkan bantuan peralatan hasil dari kita hasil dari kita Unker, hasil dari kita reses. Nah kita bisa rekomendasikan. Kalau tidak ya kami yang penting yang di sana satu orang dia rekomendasikan siapa, nah itu sudah tiap tahun yang itu kelompok saya dapat bantuan, kelompok lain tidak dapat bantuan. Begitu juga nanti dengan ada untuk yang muda-muda. Yang muda-muda ini kan ada begitu banyak program pelatihan, ada menjahit, ada kuliner, ada segala macam. Tapi kita ini mau kasih di siapa? Pada saat desa contohnya minta dari mitra pemerintah bilang boleh, tapi itu sudah masuk di program dan nanti harus dalam minggu ini akan bisa proposalnya sudah masuk, karena untuk dapat bantuan proposal tahun ini masuk, tahun depan baru mulai untuk dapat tahun depan proposal tahun ini harus masuk. Kita komunikasi untuk buat proposal juga masih agak sulit. Nah ini yang nanti sebentar kita bangun ya, persepsi bersama, komitmen bersama untuk bagaimana melanjutkan yang tadi ini kader. Setelah pendidikan kader loyalis ini kita lakukan, musyawarah itu untuk tindak lanjuti supaya ada apa yang bisa mengikat kita untuk kita ini bisa tetap ada dalam satu garis yang sama, yaitu garis komando Partai Kebangkitan Bangsa. Di PKB ini kami kadang ya bilang ini Partai Kebangkitan Bangsa, tapi ini juga partai keluarga besar. Partai keluarga besar dari semua keluarga kumpul di sini, atau juga partai keluarga yang B, jadi Babis, Boy Mau, Benu, ya yang BB dong semua mari gabung di sini. Tapi bukan berarti nanti yang tidak punya marga B tidak gabung. Ini semua terbuka termasuk Paot begitu. Bana, ya. Bana kan B. Ya. Baik. Jadi mungkin ini kita ya hari ini nanti kita mulai ada yang bukan yang baru kita ketemu, tapi pengurus-pengurus PAC, Om John yang ketua ya, tadi saya dengan Om John yang lapor. Nah, ini ketua Molo Barat ini sejak saya terima PKB beliau ketua memang di Molo Barat. Terima kasih karena loyal. Dan ada beberapa teman yang termasuk Om Dedi ya. Beliau waktu saya terima PKB, beliau saya hubungi bilang siap Bapak, sampai hari ini juga masih setia. Terima kasih. Jadi kadang kalau pada kultivator di kebun yang untuk tanam sayur beliau muat di kan beliau juga dapat gaji dari Meta toh FB Pro. Jadi kalau beliau posting terima kasih PKB karena kami panen sayur, bahkan sudah dapat gaji dari Meta. Ini ada beberapa teman-teman, sahabat-sahabat yang dari awal kami urus PKB ada di sini. Ya, Om Goris juga ada ya. Kita 2014 kalau dan Om Goris, ya Bapak John Kolo gabung setelah ya kita setelah pensiun ada Om Fransius Nati Tobo.
ada di mana? Nah, itu juga sejak awal ya. Itu jadi sejak awal. Saya tidak sebut satu-satu, tetapi teman-teman yang dari awal sudah setia ada di PKB, mari kita ada terus di PKB. Kalau yang ditunggu bukan karena Pak Robi, ya, jadi nanti Bapak nanti bilang ini saya di sana karena Pak Robi, jangan. Saya memang di PKB karena memang saya suka dengan partai dan saya mau ada bernaung di partai PKB karena PKB menginginkan dan seterusnya. Jadi bukan tanya-tanya, kenapa Bapak di PKB? Saya di PKB karena Pak Robi, Bapak. Nah, kalau belasan tahun ada di PKB jawabannya masih begitu, berarti itu baru ya memahami benar isi daripada perjuangan PKB. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir kami titipkan mohon maaf untuk Ketua LKK bahwa ya kita tidak bentuk panitia memang, karena kita serahkan DPT, serahkan ke LKK untuk kegiatan. Kami ingatkan tim teknisi dan ya adik-adik yang mengurus ini, khusus untuk lagu kebangsaan itu harus di setel secara baik. Ini kalau ada tentara kita bisa bermasalah. Jadi khusus untuk yang namanya lagu Indonesia Raya dan sebagainya, kalau melalui YouTube seharusnya di-download dulu baik-baik sehingga semua dipersiapkan secara baik. Ini catatan kritis kami kepada LKK untuk nanti ke depan kegiatannya bisa diperbaiki lagi supaya bisa berjalan secara baik. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada kita semua dalam kegiatan pembukaan pendidikan kader loyalis PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan atas dukungan kita semua dan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pendidikan kader loyalis Kabupaten Timur Tengah Selatan pada saat ini kami nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, saya kembalikan. Selanjutnya kita akan tutup acara pembukaan ini dengan doa bersama, dan setelah itu kita akan masuk pada acara pendidikan kader. Acara pembukaan kita tutup dengan doa. Dengan demikian kami mohon dengan hormat Bapak Niko Soleh untuk berdoa buat kebersamaan kita pada acara pendidikan kader loyalis. Baik, Bapak Mama, semua saudara, keluarga besar PKB dalam lingkup DPC maupun di PAC masing-masing yang hari ini kita bergabung dalam pendidikan kader loyalitas PKB, mari kita tunduk dan memohon penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, dan izinkan saya memimpin doa ini dalam ajaran Kristen Protestan. Bapak Ibu yang lain yang berbeda keyakinan dapat menyesuaikan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang berkarya dalam hidup kami, dalam setiap aspek kehidupan kami, termasuk aspek perjuangan melalui jalur politik. Kami boleh berada bersama dengan seluruh sahabat-sahabat kami di tempat ini. Kami boleh melangsungkan kegiatan menyangkut pendidikan kader loyalis. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam kegiatan kami hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah berpikir dan melaksanakan kegiatan ini. Kami tahu semua apapun yang terjadi di dunia ini
ada dalam rancangan Tuhan bagi kehidupan dan bagi seluruh kesejahteraan umat manusia. Kiranya melalui tempat ini, melalui wadah ini, kami pun boleh melakukan perjuangan-perjuangan, bahkan kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri kami, bagi sesama kami, bagi bangsa dan negara. Bahkan melalui partai ini juga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan melindungi kami, membimbing kami, memberi hikmat, pengertian dan akal budi, sehingga kegiatan hari ini tidak berlangsung sia-sia, tetapi kami dapat memetik hikmahnya dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Kristus Yesus, mari menyertai seluruh jajaran PKB dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Kami percaya kasih Tuhan menolong kami sekalian. Terima kasih, di dalam nama Kristus Yesus kami sandarkan seluruh kegiatan yang masih akan dilaksanakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, baik, terima kasih. Tadi saya lupa sampaikan bahwa ada titipan salam dari Pak Ketua DPW, Bapak Alo. Ya, sebenarnya dalam surat tugas yang diberikan, Bapak Alo, Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Timur, harusnya hari ini juga hadir sebagai instruktur, tapi karena ada persoalan internal partai yang dihadapi oleh anggota DPRD PKB, baik di kota maupun di Kabupaten Kupang, sehingga sebagai Ketua DPW tidak mungkin meninggalkan untuk mereka bergelut sendiri dengan persoalan itu, tapi beliau hanya bisa menitipkan salam untuk kita semua karena beliau izin tidak hadir, dan juga beliau sementara mengurus yang di sana yang sangat urgent. Karena di sini Bapak Alo percaya bahwa nanti Bapak Leksi dan juga tim di sini ada instruktur Bapak Yes, Bapak Ruby, Bapak Vester, Bapak Melki. Ini di TTS ada 4 instruktur dan ditambah instruktur dari provinsi Bapak Leksi. Mungkin ini yang saya sampaikan, karena tadi saya lupa sampaikan salam dari Pak Ketua dan kenapa Pak Ketua tidak bisa hadir di tempat ini. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan bersama dulu sebagai wujud kebersamaan kita, dan kesempatan yang berbahagia ini pula sebagai tanda kehadiran dari Ketua dari Korwil Nusa Tenggara Timur, Bapak Alex. Kami mohon agar boleh ada di depan. Nanti kami mohon didampingi Bapak Ketua Dewan Suro. Ya, Bapak Ketua Dewan Suro yang mendampingi Bapak Alex ada di depan, dan Bapak Ketua DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan akan menyambut dan menyapa Bapak Alex, nanti didampingi Bapak Ketua Dewan Suro sesuai dengan tradisi kita orang Soe. Baik, terima kasih Sebagai orang yang berbudaya, tentunya kita menerima tamu yang hadir di tengah-tengah kita. Ini memang anak akamsi juga, ya, anak soe juga, tapi karena ini jabatan sebagai Korwil dan juga pengurus DPW, Korwil TTS, hari ini juga sebagai instruktur, sebagai ucapan terima kasih kami untuk kehadiran Bapak Leksi di tempat ini, maka kiranya nanti bisa menerima tanda kami, ya, dengan sebutas
benang yang dapat kami berikan sebagai wujud kebersamaan kita. Silakan nanti Bapak Ketua Suro yang akan kami kembalikan Bapak.